me again. And today we are going to study about the expressions of agreement and disagreement. Persetujuan dan ketidaksetujuan. Okay, so when we are in a debate or in a discussion forum or a casual conversation, we need to express our agreement and disagreement. The expression may vary. However, by using the expression that I have already prepared here for you, I hope it will help you in facing the situation like that. Okay, now let's go to the material ya. Jadi ini ada beberapa ekspresi yang bisa kalian pakai apabila kalian ingin mengungkapkan persetujuan dan ketidaksetujuan. Okay, the first part, I'm gonna talk about how to ask for agreement atau asking for agreement di sini ya, meminta persetujuan. Okay, these are the expression that you can use ya. What do you think about my idea? What do you think about my suggestion? Okay, bagaimana menurut kamu tentang ideku? Oke, yang berwarna merah ini you may change it. Kalian boleh menggantinya my idea atau about my opinions ya. Oke, bagaimana menurut kamu tentang pendapatku ya? Kalau suggestion, saran, silahkan pakai yang ini kalau mau ya. And you may use this one. Do you agree if ya? Oke, silakan dilanjutkan dengan kalimat yang ingin kalian tanyakan. Do you agree if? Apakah kamu setuju jika? Oke, sini sebagai contoh yang berwarna merah, silakan kalian ganti ya. Do you agree if Penta becomes the leader of our classroom? Apakah kamu setuju jika Penta menjadi pemimpin kelas kita? Ya, atau mau kamu ganti? Do you agree if students study online at home? Apakah kamu setuju siswa belajar online di rumah? Ya, itu silakan. Oke, kemudian you may use this one. Do you agree that? Nah, ini boleh diganti ya. Do you agree that? Yang tadi menggunakan if, yang ini that. Yang di atas if, yang ini that. Do you agree that Penta becomes the leader of our classroom? Do you agree that students study online at home? Okay. Do you agree that we go to the mountain? Do you think studying at home will be safe? Do you think chocolates is more delicious than cheese? Or you may use this one. Is it good? Okay. Apakah bagus? If jika kita choose the mountain as our destination, apakah bagus jika kita memilih gunung sebagai tujuan kita? So you may use the word good here. Is it nice? Is it great? Ya, silakan saja. Dan yang merah ini juga akan diganti dengan pertanyaannya. Is it good if we study English every day? Is it nice atau is it great juga boleh ya. Apakah bagus jika kita belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, ini kalau yang di sini we choose, kita memilih. Is it good if we choose the mountain as our destination? Oke, ini boleh dipakai ya. Atau mau pakai yang ini tadi, is it good if Penta becomes the leader of our club? Nah, ini boleh saja. Okay, now this is some expressions for asking for agreement ya. Now we go to the next. Expressing agreement. Ada banyak yang di sini yang bisa kita pakai. Yang lebih sering kita dengar adalah I agree, saya setuju. I agree with you juga bisa. Atau mau ditambahin lebih strong, I agree with you 100%. Saya setuju dengan kamu 100%. Tapi saya jarang pakai yang ini. Silakan kalau pakai untuk meyakinkan ya. I like to use this one. I agree with you. Okay. And you may use this one. That's so true. Itu benar sekali. Tadi you can say that for sure. Nah, itu udah pasti itu ya. Itu sudah pasti katanya. That for sure. Itu sudah pasti. You're absolutely right. Kamu benar banget ya. Ini dia setuju juga. Kalau ada kata absolutely berarti dia luar biasa setuju. You're absolutely right. Kalau dia bilang you're right, kamu benar. Dia tambahkan kata absolutely akan menguatkan. Kamu sangat benar. Dia mendukung sekali. Absolutely, pasti. Ini juga bisa ya. That's exactly how I feel. Itu tepatnya yang aku rasakan. Misalnya, wah, studying at home it's not fun.
Kemudian kamu bilang, dia kan bilang belajar di rumah itu tidak belajar di rumah saja tidak menyenangkan. Terus teman kamu mungkin akan mengatakan, that's exactly how I feel. Itu tepatnya aku rasakan. Ya, dia berarti setuju. Or you can say exactly, tepat sekali. Okay, and you can say I couldn't agree more with you. Perhatikan baik-baik ada kata couldn't. Couldn't di sini dia nggak bilang tidak, tapi dia bisa bilang di sini maksudnya adalah aku sangat setuju banget. Jadi pokoknya dia setuju banget. I couldn't agree more with you. Jangan terjebak dengan ini ya. Couldn't agree more with you. Dia artinya sangat setuju. Dia ini strong sekali, kuat ya, statement yang kuat. Oke, and then I have to side with that on this one ya. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gini, seorang ngomong kemudian kamu mendukung dia, maka kamu bilang I have to side with that on this one. Merah ini that, ini bisa kalian ganti. Bisa saja namanya Andy. I have to side with Andy on this one ya. Aku berada di sisi Andy. Maksudnya dia setuju. Ya, untuk masalah ini aku sependapat dengan Andy. Kalau di sini kan dia sependapat dengan ayahnya tentang suatu masalah ya mungkin atau pendapat. Okay, now you may use this one too. No doubt about it. Tidak ada keraguan tentang itu. Nggak yakin lah pokoknya dia. No doubt about it. Studying at home will be safe. Ya, belajar di rumah itu akan aman katanya. So no doubt about it. Kalau orang kayak gitu berarti dia nggak ragu tentang itu. Pasti itu katanya. Ya. Or you may say yang tadi diganti dengan kata yang ada di atas sebelum gak boleh ya. Oke, kata me neither. Nah, kata me neither ini, oke, ingat baik-baik. Me neither ini dia mengatakan persetujuan, tetapi ungkapan yang diungkapkan orang itu haruslah negatif duluan. Contoh, studying at home, it's not fun. Studying at home, it's not fun. Di sana ada it's not fun, dia negatif. Maka dia bilang, me neither. Berarti dia juga sama, dia menganggap itu tidak menyenangkan ya. Me neither. Berarti dia mendukung, setuju dengan ungkapan, dan ungkapannya itu yang diungkapkan orang tersebut adalah negatif dan dia mendukungnya. Me neither. Okay. And you may use this one, tapi ini ya agak lemah ya. I suppose so. I guess so. Aku pikir begitu, aku rasa begitu. Studying at home is not fun. Belajar di rumah itu tidak menyenangkan. Kemudian dia bilang, I suppose so. I guess so. Aku rasa begitu. Jadi ini bisa dipakai tapi dia lemah ya. Tidak begitu kuat untuk mendukung suatu pendapat. Okay. And you may use that. You have a point there. Dia bilang, oh, itu poinnya banget tuh. Itu pas tuh. You have a point there. Silakan pakai ini. And you may use this one. I was just going to say that. Nah, ini sering sekali. Dalam bahasa Indonesia dia ngomong, wah, aku mau ngomong itu tuh. Contoh. Kayaknya ini akan lebih asik kalau kita jalan-jalan nih. Hey, I was just going to say that. Wah, aku baru aja mau ngomong itu. Berarti dia agree ya. Aku baru aja mau ngomong itu. Maka statement yang dia pakai adalah I was just going to say that. Aku baru aja mau mengatakan itu. Berarti dia setuju dengan itu. Oke, ini bisa sekali dipakai untuk juga sebagai respon. Kalian masih ingat pelajaran kita tentang expression of suggestion ya, saran. Orang memberikan saran, kemudian kamu bisa menggunakan juga sebagai respon. Kalau kamu setuju ataupun tidak. Nanti untuk yang expression of disagreement-nya sesudah ini ya. Oke, now let's go to the next. Expressing disagreement, mengungkapkan ketidaksetujuan. Oke, hal yang wajar kamu tidak sependapat dengan seseorang. These are some expression yang bisa kalian pakai untuk menyatakan ketidaksetujuan kepada sesuatu hal. Contoh yang paling lazim misalnya I disagree. Aku tidak setuju. Sorry, I disagree. Or you can say I don't agree. Saya tidak setuju. Atau you may add something here. Kalian boleh tambahkan di sini misalnya I disagree with your suggestion. Aku tidak setuju dengan saranmu. Or you can say I disagree with your opinion. Dengan pendapatmu. Silakan. Okay. Or you can say I don't think so. Okay. Maybe you say like this. How about going to the tunnel? I don't think so. Because it's time for studying. Ya, aku tidak pikir begitu, karena ini waktunya untuk belajar, katanya. Jadi, dia berarti tidak setuju. I don't think so.
Okay, you can say I am afraid I disagree. I am afraid di sini bukan takut ya, maksudnya dia aku khawatir, aku tidak setuju. Dia berbahasa basi ya sedikit, tapi tidak apa-apa, it's still good ya. I'm afraid I disagree. Saya khawatir, saya tidak setuju. Dan say I totally disagree. Nah, kalau tadi di sini di atas ada bilang I disagree, aku tidak setuju. Kemudian bedanya di belakang, di bagian bawah ini adalah I totally disagree. Aku sangat tidak setuju. I totally disagree. Aku sangat tidak setuju. So, yang membuat dia jadi strong adalah kata totally. Okay, now this one juga no way, no way. Tapi no way ini jangan dipakai pada acara pertemuan yang formal ya. Ini silakan kalian pakai dengan teman kalian yang sudah biasa ya dengan candaan dan sebagainya. Tapi dengan orang tua juga jangan. Ataupun pada acara-acara yang resmi dan itu bukan teman kamu, lebih baik hindari menggunakan no way. Yeah. Okay, now we go to this one. I beg to differ. I beg to differ here. Beg is memohon. Okay, ketika ada yang bilang sesuatu dan kamu tidak setuju, sorry, I beg to differ. Aku memohon untuk berbeda ya. Okay, I beg to differ. Ini juga nggak masalah. I beg to differ. Aku memohon untuk berbeda ya. Boleh ini. Kemudian you can say I would say the exact opposite. Ini juga keras nih. I would say, aku akan mengatakan kebalikan dari hal tersebut katanya. I would say the exact opposite. Ya, not necessarily juga bisa dipakai. I think Budi will be the winner. Not necessarily. Belum tentu. Ya, berarti dia bilang tidak setuju ya, belum pasti itu. And you may use this one. That's not always true. Itu tidak selalu benar. That's not always true. Itu tidak selalu benar. Oke, silakan pakai ini. Oke, bedanya dengan yang agreement, kalau sini ada kata not ya. That's not always true. Kalau kamu setuju, that's true ya, that's right. Tapi kalau sini that's not always true. Jadi dengan menambahkan not ya di sini menjadi ya tidak setuju. That's not always the case. Itu tidak selalu menjadi masalahnya. Bukan itu kayak gitu kan. That's not always the case ya. Ini juga bisa dipakai. Or you can say no, I'm not so sure about that. Tidak, aku tidak yakin banget tentang itu. I'm not so sure about that. Boleh ini dipakai ya. Okay, and you can say I'm afraid I disagree with James. Nah, ini sama seperti yang tadi I'm afraid ya. Aku khawatir, aku tidak setuju dengan James. Kalau yang ngomong itu James, kalau yang ngomong itu misalnya you, I'm afraid I disagree with you. Or you can say the other person names ya. I'm afraid I disagree with Nina. Aku khawatir, kayaknya aku tidak setuju dengan Nina deh ya. Ini boleh dipakai. Okay, now here we got three expression. First, asking for agreement, menanyakan persetujuan, and the second, expressing agreement, menyatakan persetujuan, and the third, expressing disagreement. So, dengan menggunakan expression ini, kalian masih ingat pada pelajaran sebelumnya itu expression of giving suggestion, maka ini bisa dipakai sebagai respon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thanks for watching.